Pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS 2021 dan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Cahyo Kumolo mengumumkan pemerintah akan membuka 1,3 juta formasi calon aparatur sipil negara CASN pada 2021 setelah absen pada tahun lalu. Jumlah tersebut terdiri dari CPNS dan P3K. Pembukaan formasi baru itu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah membangun sumber daya manusia, kata Cahyo Kumolo. Walaupun demikian, Kemenpan RB belum dapat memberi keterangan lebih detail termasuk periode seleksi, karena jadwal rinci rekrutmen ASN masih disusun oleh Tim Panitia Seleksi Nasional Panselnas. Dari total 1,3 juta formasi yang dibuka, sebagian besar untuk guru, yaitu sekitar lebih dari 1 juta lowongan, kemudian 189.000 formasi untuk kebutuhan pemerintah daerah, dan 83.000 sisanya untuk kebutuhan pemerintah pusat. Formasi CASN untuk pemerintah daerah dan pusat akan dibuka untuk CPNS dan P3K. Dalam kesempatan itu, Cahyo menerangkan lowongan guru akan dibuka dengan skema P3K. Cahyo mengatakan, ex-guru tenaga honorer kategori 2 dan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang tidak mengajar diperbolehkan ikut rekrutmen. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan fasilitas bagi tenaga-tenaga honorer meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tes seleksi, dan memberikan kesempatan tes sebanyak 3 kali, kata Cahyo menerangkan. Ia menambahkan Kemenpan RB mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merekrut banyak guru lewat skema P3K demi menyelesaikan masalah kekurangan guru di daerah, yang selama ini diisi oleh tenaga honorer. Untuk proses seleksi, pemerintah masih merumuskan prosedur dan memperkuat kebijakan serta memetakan berbagai risiko, dan menguji coba sistem seleksi berbasis internet, online, bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, serta Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN. Sementara itu, rencana membuka seleksi CASN tahun ini juga telah disusun oleh Kemenpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara, BKN, sejak Februari tahun 2020. Hanya saja, hingga saat ini belum diumumkan kapan pendaftaran CPNS 2021 dan P3K 2021 akan dibuka. Berkaitan dengan kebijakan pengadaan calon ASN tahun 2021 yang tahun 2020 tidak dilaksanakan, pemerintah memberikan prioritas untuk pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis untuk mendukung program pembangunan nasional. Karena, Saudara Ketua dan Bapak sekalian, 1,6 juta ASN kita yang tenaga administrasi itu banyak diberikan tugas sebagai guru, sebagai penyuluh-penyuluh kesehatan. Dan memang kebutuhan guru, kemudian kebutuhan perawat, bidan, dan dokter, baik di puskesmas pembantu, puskesmas di tingkat kecamatan maupun di rumah sakit rujukan, itu memang sangat-sangat kurang sekali. Dan adanya pandemi COVID ini, di mana infrastruktur kesehatan masuk dalam skala prioritas pembangunan tahun anggaran 2021, maka pemenuhan SDM ini juga menjadi perhatian kita bersama. Rapat kami antara Pan RB, BKN, Pak Mendagri, Bu Menteri Keuangan, dan Menteri Dignas selesai untuk pengadaan 1 juta tenaga guru. Anggarannya juga sudah dipersiapkan oleh Menteri Keuangan. Secara ini sudah selesai. Kemudian kami juga memperhatikan potensi daerah, termasuk sistem penggajian guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah perbatasan. Saya kira itu perlu intensif yang harus kita pikirkan. Tapi secara prinsip, core business instansi, penataan,
menyederhanakan birokrasi, optimalisasi pemanfaat teknologi informasi, serta dampak daripada COVID ini sudah bisa kita persiapkan bersama. Untuk kebijakan terkait kebutuhan ASN tahun 2021, kami sudah mengeluarkan surat Menpan yang isinya antara lain pengadaan ASN tahun 2020 memang ditiadakan karena ada pandemi COVID ini. Kemudian usulan pengadaan tahun 2020 diakumulasikan pada usulan tahun 2021. Mudah-mudahan anggarannya ini tercukupi. Kemudian batas akhir usulan pada bulan Agustus 2020 melalui aplikasi e-formasi dari Kemenpan RB. Jadi kita ingin mencoba bahwa kebutuhan kementerian, lembaga, dan daerah mengenai ASN itu kami tekankan sesuai kebutuhan. Kalau memang yang pensiun 10 tidak harus menerima ASN 10. Kalau memang harus 2, harus 1, nggak ada masalah. Karena dengan inovasi, dengan sistem-sistem e-government ini saya kira akan bisa lebih kita mempraktiskan tata kelola pemerintahan ini. Kami juga minta pada seluruh kementerian, instansi, lembaga, dan daerah untuk terus melakukan pemetaan dan penyederhanaan birokrasi, serta penyesuaian analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai dengan mempertimbangkan perkembangan tugas dan fungsi organisasi yang dinamis. Di mana yang tadi kami sampaikan pada Saudara Ketua, bahwa leadernya adalah di eselon 1 dan di eselon 2, kuncinya untuk mempercepat proses perizinan, mempercepat proses pengambilan keputusan di berbagai jalur, dan mempercepat proses melayani masyarakat. Jadi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan kepada masyarakat, dan berbagai penyesuaian dalam sistem manajemen ASN dalam situasi tatanan kenormalan baru saat ini. Ini yang saya kira kami banyak mencontoh di semua daerah. Kita ambil contoh yang paling kecil adalah Singapura. Itu hanya dikelola oleh sekian ratus ASN. Kemudian menengah Korea Selatan, jaringan IT-nya bagus. Mungkin di parlemen itu di Malaysia, dalam sidang paripurna pengambilan keputusan, bisa yang hadir hanya 3-4 orang, tapi seluruh anggota parlemennya bisa tekan tombol lewat handphone di mana dia berada untuk setuju atau tidak setuju dalam setiap pengambilan keputusan politik di tingkat DPR.